Selamat pagi sahabat YouTuber, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Khairul Sohail. Hari ini kita akan berbicara tentang YouTube Short. Bagaimana teman-teman keadaan YouTube Short hari ini? Apakah viewernya bertambah, subscribe-nya bertambah, atau masih stagnan di angka 1 sampai 10? Adakah yang sudah ribuan sampai jutaan viewernya? Ada macam-macam ya. Ini yang perlu kita bahas pada pagi hari ini. Kadang saya juga melihat ada beberapa di antara teman kita yang YouTube Short-nya itu penontonnya cuma satu atau bahkan naik-naiklah sampai 10 lah. Ada juga yang sekali posting bisa sampai jutaan. Ini tentunya ada hal-hal yang perlu kita cari kenapa bisa seperti itu. Kenapa ada yang sedikit, kenapa ada yang banyak. Ini perlu kita kaji teman-teman. Ini saya mencoba untuk menganalisis berdasarkan pengalaman saya. Jadi di YouTube Short saya itu ada yang penontonnya cuma satu tok, ada sampai 10, tapi ada juga yang sekali posting dalam hitungan menit sudah ribuan yang menonton. Ini saya rumuskan ke dalam beberapa strategi atau yang bisa kita sebut dengan penaklukan algoritma. Jadi yang kita bahas pagi hari ini adalah bagaimana cara menaklukkan algoritma YouTube Short. Di setiap media sosial ataupun aplikasi apapun pasti menggunakan algoritma. Nah, algoritma ini masing-masing media sosial berbeda. Di YouTube sendiri antara YouTube reguler dengan YouTube Short berbeda. Perlu kita pahami. Jadi yang teman-teman yang terbiasa di YouTube biasa, kemungkinan kesulitan untuk merambah di YouTube Short kalau kita tidak memahami di masing-masing algoritmanya. Karena algoritma di YouTube reguler dengan YouTube Short itu berbeda. Maka ini yang perlu kita pahami teman-teman. Tapi sebelum kita membahas tentang algoritma YouTube Short, kita pahami dulu apa itu algoritma. Sedangkan yang perlu kita pahami pengertian algoritma adalah penalaran otomatis dan menggunakan tes matematis dan logis untuk keputusan otomatis. Dan ini berlaku untuk setiap aplikasi atau media sosial. Tujuannya apa? Algoritma ini adalah untuk mengelompokkan orang berdasarkan minat, bakat, dan keinginan masing-masing. Jadi, YouTube akan mengidentifikasi secara otomatis apa yang penting bagi penonton dan apa yang diinginkan penonton. Ketika yang diinginkan penonton, maka dia akan memberikan hal informasi terkait yang dibutuhkan penonton. Maka kita mencoba bagaimana kita fokus pada satu hal sehingga kita akan dibaca algoritma YouTube adalah ahli di salah satu bidang tersebut, sehingga ketika orang membutuhkan informasi terkait informasi yang berhubungan dengan YouTube kita, maka yang disuguhkan adalah YouTube kita. Ini yang perlu kita pahami supaya yang kita sajikan di YouTube tidak sia-sia karena sesuai dengan minat, bakat, dan keinginan pembaca untuk memahami materi yang kita sampaikan. Sedangkan algoritma untuk YouTube reguler dengan YouTube Short sendiri berbeda. Ada beberapa hal yang mendasar tentang perbedaan ini. Jadi banyak teman-teman yang fokus di video YouTube biasa masuk ke video YouTube Short kadang kesulitan untuk mendapatkan viewer karena ada perbedaan algoritma. Salah satunya adalah ketika di video reguler semakin panjang video maka semakin bagus, semakin diinginkan oleh YouTube. Karena YouTube ini adalah bisnis, yang dicari adalah keuntungan dari AdSense. Kalau kita semakin panjang video yang kita buat, maka kesempatan YouTube untuk memasukkan space iklan lebih banyak daripada video pendek. Sedangkan di video short ini adalah dibuat untuk menandingi TikTok, yaitu video-video dengan durasi pendek namun diharapkan sudah berbobot dan memiliki nilai dan bisa dipahami oleh penonton. Maka semakin pendek dan semakin berbobot atau mudah dipahami video itu, maka semakin banyak yang menonton. Itu perbedaan dasarnya, yaitu terkait durasi waktu. Untuk menaklukkan algoritma YouTube Short ini perlu ada beberapa strategi yang perlu kita buat. Supaya apa? Supaya video yang kita buat bisa mencapai target monetisasi, yaitu 10 juta viewer dalam waktu 3 bulan. Maka saya siapkan beberapa langkah strategi, dan strategi ini saya susun berdasarkan pengalaman saya. Ada beberapa video yang saya buat yang cenderung penontonnya sedikit, dan ada video yang saya buat baru beberapa detik penontonnya sudah ribuan. Dari hal ini saya analisis beberapa yang sekiranya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa dipakai untuk acuan ketika teman-teman membuat YouTube Short. Yang perlu pahami yang pertama adalah satu, kebutuhan penonton melihat YouTube Short. Rata-rata orang melihat YouTube Short adalah sekedar hiburan di saat istirahat, yaitu jam 8 pagi, jam 12 siang, dan jam 8 malam. Jadi mereka tidak membutuhkan video panjang yang membebani pikiran lagi. Rata-rata hanya mencari hiburan,
mencari tempat untuk menghibur, merefreshing otak mereka setelah aktivitas beberapa jam. Makanya ini perlu kita pahami bahwa kita akan menyediakan video short ini adalah sebuah hiburan. Hiburan itu bisa berupa quote-quote cinta, quote-quote kehidupan, atau video-video lucu yang kita ambil dan kita padukan dengan video kita, antara video YouTube atau video di media lain yang kita edit melalui aplikasi edit video. Kita beri stage, kita beri komentar, atau kita gabungkan video kita dengan video-video lucu tersebut. Sehingga yang kita buat nanti bisa menghibur penonton. Semakin video kita bersifat menghibur, bersifat sesuai dengan kebutuhan mereka, maka video kita akan sering ditonton. Bahkan tidak video itu saja yang kita sajikan, tapi di video-video lain nanti akan dibuka. Yang kedua, buat video sependek mungkin namun isinya sudah dipahami. Dari pengalaman saya pernah membuat video 30-60 detik. Ada juga video yang cuma 10 detik. Dari dua video ini, yang cenderung mudah dipahami adalah yang video pendek, yaitu 10 detik. Ketika kita membuat video di atas 30 detik, rata-rata ini sudah sulit untuk dipahami. Nah, dari sini hasilnya saya bisa lihat bahwa di video saya yang 10 detik, ketika saya upload baru beberapa menit sudah mencapai 1000 sampai 2000. Tapi video yang di atas 30 detik, ini ada yang sampai berhari-hari cuma dapat ratusan penonton. Ini bisa kita pahami bahwa video semakin pendek dan semakin berisi mudah dipahami lebih disukai. Dan bagaimana cara membuatnya, teman-teman bisa belajar di YouTube Short yang sudah ada atau di media sosial lain tentang video yang pendek tapi isinya mudah dipahami. Yang paling mudah dipahami rata-rata adalah tentang quote-quote kehidupan. Kita tidak perlu repot mencari video, kita cukup footage di belakang rumah atau di mana saja yang sekiranya indah. Kita nanti kasih kata-kata indah, kata-kata mutiara. Ini lebih mudah daripada kita membuat video yang durasinya tidak bisa kita tentukan dan kadang kita kepanjangan justru malah membingungkan penonton. Yang ketiga, buat video yang menghibur. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan bahwa orang membuka YouTube Short rata-rata adalah mencari hiburan karena stres kerja. Makanya YouTube Short sering dibuka oleh penonton yaitu di jam-jam tertentu, jam 8 pagi, jam 12 sampai jam 8 malam. Sehingga buatlah hiburan. Hiburan itu ada apa saja, bisa nanti sulap, bisa nanti quote-quote, bisa nanti video pendek yang lucu dan sebagainya. Jangan kasih beban berat di pikiran viewer. Dari sekian banyak video short yang saya amati di YouTube, yang penontonnya sampai jutaan, rata-rata adalah video lucu. Maka kalau teman-teman tidak keberatan supaya mendapatkan penonton banyak, coba teman buat video lucu, pendek namun mudah dipahami. Belajar dari video-video yang sudah ada. Ini yang saya amati sejak dulu. Kenapa di video-video yang lucu penontonnya sampai jutaan? Yang kelima, kita harus rajin upload. Karena YouTube akan mengidentifikasi kita kalau kita sering-sering upload video. Kalau kita hanya dalam 1 bulan mengupload 1 video, maka nanti ketika kita upload video-video kedua akan sulit dibaca lagi oleh penonton. Kita harus rajin. Kalau memang kita kesulitan untuk upload tiap hari, paling tidak 2 hari sekali. Tapi ada beberapa teman yang sanggup 3 kali sehari, seperti minum obat. Tapi ini kalau teman-teman pemula, cobalah 1 hari 1 kali, tapi harus konsisten selama 30 hari. Nanti akan lihat hasilnya. Meskipun belum mencapai syarat monetis, tapi setidaknya teman-teman sudah mendekati, ada perubahan besar. Video-video teman-teman akan banyak viewernya. Dan yang terakhir, pastikan fokus pada satu tema. Karena kalau kita berubah tema, maka YouTube sendiri akan kebingungan untuk memasukkan video kita ke dalam jenis video apa. Fokus pada satu tema. Makanya kalau teman-teman siap untuk menjadi YouTuber, maka siap satu tema, fokus di satu bidang tersebut. Jadi kita tidak bingung-bingung mikir yang lain, tidak terpecah. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri kadang juga belum konsisten dulu ya. Saya pernah buat video lucu sampai ribuan. Terus kemudian saya di titik jenuh membuat quote-quote kehidupan. Lah, ini dari quote-quote kehidupan yang saya buat ini malah justru tidak ada penontonnya. Terus kemudian saya coba buat video lucu lagi dan kembalilah viewer saya menjadi ribuan. Berarti saya harus difokuskan pada video-video lucu. Maka teman-teman fokus satu tema dan fokus untuk membuat YouTube supaya apa? Kita teridentifikasi dan kita dimasukkan ke dalam satu kelompok
sehingga YouTube tidak kebingungan mengidentifikasi video-video kita. Nah, itu teman-teman, semoga tips ini bermanfaat dan teman-teman yang sedang berjuang di dunia per-YouTubean semoga berhasil sehingga bisa mendapatkan hasil optimal untuk menghidupi keluarga. Sekian, sampai jumpa.